Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-27 Ramadan ini. Allah masih berikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga di antara manusia yang pada hari-hari terakhir ini disibukkan dengan urusan persiapan hari raya, namun Allah masih memilih kita untuk gerakkan hati kita, memberikan kita kekuatan iman sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang beliau adalah insyaallah memberikan syafaat buat kita semua. Bapak Ibu sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda Ramadan telah tampak di hadapan kita semua. Yang pertama adalah masjid sudah mulai kosong. Sekarang ya Bapak Ibu, di mana-mana masjid sudah mulai kosong. Yang ramai itu di pasar. Itu kita tidak bisa begini. Sepanjang jalan kita berjalan, kita saksikan bagaimana meriahnya ya anak-anak kita, generasi kita dulu menyalakan mercun, bahkan pada saat kita sedang berbuka, dan juga pada saat kita lagi sholat itu mercun. Kalau daerah sebelah sana itu luar biasa, sehingga kadang imam kita sedang dalam konsentrasi lagi. Ini tanda-tanda Ramadan mau berakhir. Padahal jemaah sekalian, inilah saat-saat yang menentukan buat kita. Inilah saat-saat nanti Allah SWT memutuskan siapa finalis Ramadan itu. Karena ini pada malam ini kita bersyukur kepada Allah SWT, kita masih dipilihnya untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Bapak Ibu sedang menjalankan syarat dan witir yang dimuliakan Allah SWT. Dan juga tanda yang kedua, ustaz-ustaz kita tidak banyak menyampaikan, hingga saya juga bingung malam ini kita menyampaikan apa. Karena materinya itu sudah banyak saya sampaikan. Pagi, kemudian malam, semua sudah sampaikan oleh para ustaz-ustaz kita di mimbar yang ada. Namun jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita mencoba untuk menyampaikan bagaimana perbandingan Rasulullah SAW dengan para sahabat itu ketika Ramadan, detik-detik Ramadan itu berakhir. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW dan para sahabat itu pada saat-saat seperti ini itu mereka sangat sedih, sangat luar biasa. Sehingga kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah SAW bersabda, langit, bumi dan malaikat itu menangis. Kenapa menangis? Akan ada musibah, kata Rasulullah. Lalu kemudian para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, musibah apa itu? Lalu kemudian Nabi jelaskan, Ramadan akan segera berakhir. Di mana dalam bulan Ramadan itu doa diijabah oleh Allah SWT. Sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Amal-amal sunnah kita dilipat gandakan pahalanya. Dan siksa jamaah sekalian ditangguhkan. Surga-surga dibuka pintunya, neraka ditutup jamaah sekalian. Inilah yang membuat langit, bumi, malaikat pun menangis jamaah sekalian. Lalu kemudian kisah yang kedua, bagaimana sahabat menantu Nabi sendiri itu Ali radhiyallahu anhu seharian dia di masjid jamaah sekalian.
merantap bersedih dia. Ketika pulang ke rumah, wajahnya itu muram, tidak semangat dia, tidak selera dia. Apa yang diberikan itu tidak selera dia. Lalu kemudian istri tercinta Fatimah Zahra bertanya, wahai kekasihku, ada apa? Kenapa aku membuat? Ada apa? Kenapa kau menangis? Kenapa kau bersedih? Ali tidak ada satu kata pun yang dia ucapkan, jamaah sekalian. Bahkan dia bertanya kepada istri tercinta, masih adakah yang bisa kita sedekahkan? Kalau masih ada simpanan pangan kita selama ini yang engkau simpan, semoga engkau rela untuk aku sedekahkan. Lalu kemudian jamaah sekalian, sebelum khatib dan mimbar, beliau berkeliling. Untuk apa? Untuk menyampaikan, untuk membagikan pangan ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini jamaah sekalian, kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, jamaah di Sangkara dan Mikir yang dimuliakan Allah SWT, kita tidak bisa pungkiri jamaah sekalian, orang-orang yang bergerak takwa itu memang adalah orang-orang yang Allah pilih memang. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah kenyataan adanya. Ya, budaya tentang bakar-bakar lilin itu kan mubazir ya. Ini yang terjadi sekarang. Lagi-lagi pendidikan kita, ya mungkin juga kepada kita selaku orang tua, kita sering-sering bertanya kepada ustaz-ustaz kita. Jangan sampai kemudian tidak sadar kita bahwa kita sedang mendidik mereka, ternyata itu adalah budaya-budaya orang kafir. Bayangkan jamaah sekalian, ketika kita sedang sholat, mercunya itu sangat luar biasa suaranya itu, bukan kecil. Ini kan luar biasa ini. Bagaimana kemudian orang tua, kita selaku orang tua itu membiarkan hal-hal seperti itu jamaah sekalian? Ini tantangan terbesar jamaah sekalian. Sering disampaikan oleh para ustaz kita bahwa memang generasi ke depan adalah kita sangat khawatirkan jamaah sekalian. Kalau tidak terus kita bina, kita tidak ada ke masjid jamaah sekalian. Anak-anak kita biarkan di luar, sementara kita enak-enak beribadah ke masjid. Dengan alasan apa? Mengejar Lailatul Qadar. Anak-anak kita entah kemana-mana nih. Dan mereka bilang pergi ke masjid untuk tilawah, untuk mengaji. Tetapi jamaah sekalian, entah kemana mereka. Sampai jam 2 malam pun, kalau kita lihat mereka masih, ya laki-laki perempuan masih duduk-duduk di lapangan. Jamaah yang sekalian, Allah SWT, inilah kemudian gelar takwa itu mahal jamaah sekalian. Apa kemudian ciri-ciri finalis Ramadan itu jamaah sekalian? Di mana para ustaz-ustaz kita juga sering menyampaikan di dalam surah Al-Imran itu Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Lalu kemudian yang selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri mereka jamaah sekalian setelah Ramadan, ini ciri-ciri orang yang Allah terima puasanya ini dan dia layak mendapat predikat takwa. Yang pertama adalah dia semakin dekat dengan Allah SWT. Ya, dia minta ampun kepada Allah SWT. Paling tidak jamaah sekalian, apa yang sudah kita jalankan selama Ramadan ini, jangan sampai kita tinggalkan di bulan-bulan berikutnya. Baca Al-Quran kita, jamaah kita, sunnah kita, kita pertahankan jamaah sekalian. Lalu kemudian kedua, orang-orang yang punya peduli kepada orang lain, berempati kepada orang lain, berinfak, memberikan sebagian kepada orang lain. Lalu kemudian selanjutnya jamaah sekalian, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ramadan mendidik kita bagaimana menjadi orang-orang yang bersabar. Lalu kemudian
selanjutnya orang-orang yang memberikan maaf. Nah, ini yang paling berat biasanya nih. Maaf itu mudah diungkapkan, tapi dalam prakteknya sekalian sangat berat untuk kita laksanakan. Padahal maaf itulah yang membuat salah seorang sahabat Nabi itu masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kata Nabi, besok akan sebentar lagi akan lewat seseorang penduduk surga 3 kali 3 hari yang sampaikan demikian. Apa amalnya sekalian? Ketika sahabat menginap di rumahnya itu, dia jelaskan, saya ketika ada orang menzalimi saya, setiap malam saya doakan, saya maafkan dia. Astagfirullah jamaah sekalian, Allah masukkan dia dalam surga. Padahal qiyamul lailnya kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Biasa saja dia. Tetapi dia rupanya penduduk surga yang sedang berjalan di muka bumi. Dia belum mati, tapi Rasulullah katakan akan lewat sebentar lagi penghuni surga. Hanya karena apa? Memaafkan saudara dalam sekalian. Ini barangkali yang menjadi pelajaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita gelar takwa atas perjuangan yang kita lakukan selama ini, sehingga kita benar-benar fitrah kembali dari dosa-dosa kita. Dan ketika takbir dikumandangkan jamaah sekalian, itu iblis teriak, sehingga kemudian anggotanya itu berkumpul. Kenapa? Posku atau teriak? Itu bahasa kita. Bagaimana itu bisa tidak teriak? Semua umat Muhammad itu telah diakui dosanya Allah SWT. Karena itu aku perintahkan kalian setelah Idul Fitri ini, pengaruhi mereka kembali. Karena itu jamaah sekalian, godaan setelah Ramadan itu yakinlah akan semakin berat kita hadapi jamaah sekalian. Kenapa kita mampu puasa? Karena memang itulah berkahnya dalam suci Ramadan. Allah bimbing kita, Allah mudahkan kita, setan-setan ikat yang dibelenggu, sehingga kita mudahkan beribadah kepada Allah SWT. Kita lengkapi pertemuan kita pada malam ini dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.